Shalom. Shalom. Baik, saya akan membacakan materi katekesi mingguan tanggal 22 Desember 2024. Gereja Betel Tabernakel di Salom Tulungagung. Katekesi kita minggu ini akan melanjutkan katekesi yang telah kita dengar bersama minggu yang lalu. Sebagai pengingat, pada minggu lalu kita membahas tentang peribadatan yang ditetapkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu perjamuan malam atau Ekaristi. Bahwa Ekaristi diambil dari Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani Eucharistia, yang berarti ucapan syukur yang baik. Mengapa peribadatan perjamuan malam ini disebut sebagai ucapan syukur yang baik? Sebab memang ucapan syukur yang dilakukan dalam Ekaristi harus tepat dan benar, sehingga mukjizat Tuhan boleh dinyatakan dalam gereja, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Istilah ucapan syukur yang baik membuktikan bahwa ada ucapan syukur yang tidak baik, yaitu perjamuan kudus yang tidak diterima oleh Allah, sehingga tidak ada tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan itu. Mari kita membahas tentang Ekaristi yang benar dan perjamuan kudus yang bersifat perlambangan. Pertama-tama, Ekaristi mengakui kehadiran Tuhan secara nyata dalam rupa jasmania, bahwa dalam ibadat itu kita manusia bisa menyentuh dan melihat tubuh Tuhan secara nyata. Bila Ekaristi tidak mengakui kehadiran nyata Tuhan, atau dengan kata lain mengatakan bahwa roti adalah perlambangan tubuh Tuhan dan anggur adalah perlambangan darah Tuhan, maka tidak ada kehadiran Tuhan dalam Ekaristi itu. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai 59, Tuhan Yesus dengan jelas bersabda bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Sabda ini adalah dasar bagi kita untuk mempercayai bahwa dalam Ekaristi roti benar-benar berubah menjadi tubuh Tuhan. Peribadatan ini yang memungkinkan kita, gerejanya, menjadi satu tubuh dengan Kristus. Perjamuan kudus yang bersifat perlambangan dilakukan untuk mengenang bahwa Tuhan pernah melakukan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Jadi, perjamuan ini hanya melakukan peribadatannya dalam raga saja, berkumpul, mengangkat roti dan memakannya, mengangkat anggur dan meminumnya, tanpa meyakini dalam batin dan pikiran bahwa itu benar-benar tubuh Tuhan. Sementara dalam Ekaristi, Tuhan bersabda bahwa kita harus membuat ini menjadi peringatan akan Tuhan. Kata peringatan yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah anamnesis. Anamnesis yang berarti membawa kembali dalam ingatan. Maka dalam Ekaristi bukan hanya Tuhan yang membawa dirinya pada kita, tetapi kita juga membawa diri kita pada perjamuan Tuhan sambil mengenang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Anamnesis berarti bahwa kita melakukan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti yang dilakukan para rasul saat di Yerusalem dahulu kala. Hal ini bukan hanya sekedar perlambangan. Rasul Paulus juga menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29 bahwa bila kita bersalah dalam Ekaristi, maka kita berdosa pada tubuh Tuhan. Pada surat Paulus ini juga kita mendapat penjelasan bahwa boleh jadi gereja telah mengadakan Ekaristi dengan benar, namun kita sebagai pribadi bisa jadi melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, hendaknya kita masing-masing selalu memeriksa diri kita sendiri untuk memastikan kelayakan kita dalam menerima tubuh dan darah Tuhan. Bila kita sebagai pribadi tidak yakin bahwa roti dalam Ekaristi berubah menjadi tubuh Tuhan, maka lebih baik kita tidak perlu mengambil dan memakannya. Sebab kita akan menerima hukuman dari Tuhan bila kita menerima tubuh Tuhan dengan keraguan. Memeriksa diri sebelum menerima perjamuan Tuhan adalah hal yang wajib kita lakukan. Bila ada dalam diri kita yang memerlukan pertobatan, maka baiknya kita bertobat lebih dahulu sebelum menerima tubuh Tuhan. Ada
bila kita meminta maaf atas kesalahan kita pada siapa saja yang kita sadari bahwa kita telah bersalah padanya. Juga, baiknya kita melepaskan pengampunan pada siapa saja yang bersalah pada kita, sehingga kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan dan menjadi layak untuk mengikuti Ekaristi. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan bersama-sama memperingati hari Natal. Dari Injil kita mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ditempatkan di dalam palungan setelah kelahirannya. Palungan adalah tempat untuk menaruh makanan dan minuman bagi domba-domba. Jadi sejak kelahirannya, Tuhan telah menunjukkan bahwa tubuh dan darahnya adalah makanan dan minuman bagi kita domba-dombanya. Jadi dalam katekese kali ini, kita bisa sama-sama mengetahui bahwa Ekaristi harus dilakukan dengan benar. Pada katekese mendatang, kita akan membahas lagi lebih dalam tentang bagaimana tata cara yang baik dalam mengadakan Ekaristi, sehingga ucapan syukur kita boleh menjadi ucapan syukur yang baik dan diterima oleh Allah, sehingga Allah kita memberikan tubuh putranya untuk kita. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.